teman-teman, perkenalkan nama saya Yukunda Eftahu, biasa dipanggil Eva, kelas 10L sekolah di SMAK Franciscus Xavierus Ruteng. Jadi teman-teman, tujuan dari pembuatan video ini untuk memberikan sedikit pengetahuan mengenai fungsi persamaan kuadrat. Jadi supaya tidak memperlama waktunya, yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi persamaan kuadrat. Fungsi persamaan kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat. Teman-teman masih ingat bagaimana bentuk persamaan kuadrat? Bentuknya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tapi kalau fungsi persamaan kuadrat, bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan keterangan, fx adalah fungsi kuadrat, x adalah variabel, a dan b adalah koefisien, dan c adalah konstanta. Nilai a tidak sama dengan 0. Teman-teman, ada pun contoh dari fungsi persamaan kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2. Yang kedua, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Jadi teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari fungsi persamaan kuadrat. Sebelum kita membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat dan mempelajari mengenai pengaruh nilai A, B, dan C terhadap fungsi persamaan kuadrat, kita harus mengetahui mengenai jenis-jenis dari fungsi persamaan kuadrat. Jadi, jenis yang pertama adalah 1. Jika pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dan nilai B dan C adalah 0, maka fungsi persamaan kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Yang kedua adalah jika pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dan nilai B bernilai 0, maka fungsi persamaan kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0,C. Fungsi persamaan kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Keterangan, jika D lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Dan yang terakhir, jika D lebih kecil dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian fungsi persamaan kuadrat dan jenis-jenisnya, sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi persamaan kuadrat. Pada grafik fungsi persamaan kuadrat yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0, nilai dari a ini sangat berpengaruh pada bentuk kurva fungsi persamaan kuadrat, yang dimana akan menentukan apakah terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Grafik fungsi persamaan kuadrat berbentuk parabola. Misalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Maka grafiknya akan seperti pada berikut ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas dan nilai A bernilai positif, maka parabolanya akan terbuka ke atas dan nilainya akan bernilai negatif dan disebut sebagai minimum. Kedua, jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah dan nilainya akan bernilai positif dan disebut sebagai maksimum. Dan teman-teman, jika nilai A-nya semakin besar, maka bentuk grafiknya akan semakin sempit. Berikutnya adalah teman-teman adalah pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi persamaan kuadrat. Nilai B merupakan koefisien X yang menentukan posisi titik puncak X grafik fungsi persamaan kuadrat dalam koordinat Kartesius. Posisi puncak ini disebut juga sebagai sumbu simetri karena membagi grafik menjadi dua bagian yang simetri. Yang pertama,
Jika B sama dengan 0, maka titik puncak berada di sumbu Y atau sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y. Yang kedua, jika B lebih besar dari 0, maka grafiknya akan berat kiri dan akan jatuh ke kanan. Yang ketiga, jika B lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan berat ke kanan dan jatuhnya ke kiri. Jadi, pengaruh yang terakhir adalah pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi persamaan kuadrat. Yang pertama, C lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas titik pusat. Yang kedua, C sama dengan 0, grafik memotong sumbu Y tepat di titik asal. Yang ketiga, C lebih kecil dari 0, grafik memotong sumbu Y di bawah titik asal. Jadi jika teman-teman belum mengerti, maka lihatlah gambar-gambar grafik berikut ini. Jadi teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melukiskan grafik fungsi persamaan kuadrat. Namun sebelum itu kita harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan Y. Bagian A, grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Bagian B, grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Misalnya saja fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Jadi, cara menentukan titik potong sumbu X dan Y, terlebih dahulu kita akan menentukan titik potong dari sumbu X. Nah, kita tulis dulu angkanya, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nah, setelah itu, karena kita sudah mengetahui bahwa x sama dengan y, dan y bernilai 0, maka tulisnya menjadi 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Karena bentuk persamaan kuadrat tidak begitu, maka berubah posisi jadi x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Adapun langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat, maka daripada itu yang paling mudah adalah pemfaktoran. Nah, kayak gini teman-teman, jadi langkah-langkahnya yaitu kita lakukan pemfaktoran. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil yang sudah tertera, maka titik potong pada sumbu x-nya adalah 4,0 dan min 2,0. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi, cara menentukan titik potong sumbu Y pada X sama dengan 0, kita terlebih dahulu tulis lagi angkanya, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Karena x sama dengan 0, maka x yang ada di setiap angka tersebut diganti dengan 0 dan kemudian dikalikan. Dan dalam matematika atau di mata pelajaran lain, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka nilai titik potong pada sumbu Y adalah nilai C, yaitu min 8. Langkah-langkah berikutnya untuk menentukan grafik fungsi persamaan kuadrat yaitu menentukan persamaan sumbu simetris. Dengan rumus X sama dengan min B bagi 2A atau Y sama dengan D per min 4A. Misalnya, fx tambah 6 tambah 5x kurang x kuadrat, jadi nilai A-nya adalah min 1, B 5, C adalah 6. Berdasarkan rumus yang terlebih dahulu kita menentukan nilai x, maka x sama dengan min B bagi 2A. Karena berdasarkan angkanya tadi, itu angkanya positif ya nilai B-nya, tapi jika dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan min 5 dibagi 2 dikali min 1. Min 1-nya diambil dari nilai A-nya. Dan kemudian hasilnya min 5 per min 2. Karena min dibagi min hasilnya positif, maka hasilnya adalah 5 per 2. Jadi langkah yang kedua kita menentukan nilai Y-nya berdasarkan rumusnya tadi. Tapi teman-teman, ada pun cara lebih mudah yaitu tinggal digantikan kepada fungsi kuadrat. Nah, di angka-angka fungsi kuadrat yang tertera di situ, kita di bagian nilai X-nya kita gantikan dengan nilai 5 per 2 yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Dan kemudian, kalau contohnya sudah dikalikan dan langkah berikutnya adalah samakan penyebutnya dan mendapatkan hasil dengan 49 per 4. Oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya untuk menentukan grafik fungsi persamaan kuadrat yaitu menentukan titik puncaknya. Nah, menentukan titik puncaknya itu menggunakan rumus X sama dengan min B bagi 2A atau Y sama dengan D bagi min 4A. Tapi karena sebelumnya kita sudah melakukan hal tersebut, maka tinggal ambil hasilnya yaitu 5 per 2,49 per 4.
Jadi teman-teman, ini adalah model grafik yang kita sudah dapatkan tadi dari berdasarkan langkah-langkahnya. Oke, tapi di bagian awalnya tadi menentukan titik potong sumbu X dan Y beda soal. Dan bagian C dan D juga. Tapi bagian C dan D-nya ini sama soalnya. Dan ini adalah grafik yang dihasilkan dari C dan D. Ini adalah hasilnya. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah contoh soal A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Jadi yang pertama adalah A lebih kecil dari 0. Jadi cara pengerjaan dari yang A bernilai lebih kecil dari 0, maka yang pertama sama, yaitu menentukan tipe sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, di sini tadi bahwa soalnya adalah min X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, teman-teman, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa X sama dengan Y, dan Y bernilai 0, maka berubah posisi menjadi 0 sama dengan X kuadrat, sekali lagi, 0 sama dengan min X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, karena itu bukan dari bentuk persamaan kuadrat, maka berubah posisi menjadi min X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Karena ini juga bukan bentuk dari persamaan kuadrat, yaitu semua ruas dikali dengan min 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Jadi langkah-langkahnya adalah setelah kalian sudah mencapai sampai langkah ini, maka buat dalam bentuk pemfaktoran. Maka hasilnya adalah X tambah 1 atau X kurang 6 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 6. Maka tipe dari sumbu X jika Y sama dengan 0 adalah min 1,0 atau 6,0. Yang kedua, menentukan tipe sumbu Y jika X sama dengan 0. Karena sudah dijelaskan sebelumnya, maka hasilnya adalah Y sama dengan 6, jadi tipe sumbu Y adalah 0,6. Langkah berikutnya menentukan persamaan sumbu simetris. Jadi sudah dijelaskan tadi sebelumnya, menentukan sumbu simetris itu menggunakan rumus X sama dengan min B bagi 2A atau Y sama dengan D per min 4A. Jadi berdasarkan dari hasil yang tertera, maka dari sumbu X-nya bernilai 5 per 2. Berdasarkan hasil yang sudah tertera, angka ataupun hasil dari nilai X-nya tadi digantikan ke angka yang ada pada fungsi kuadrat, yang dimana nilai X-nya diganti dengan 5 per 2, yang kemudian dikalikan jika dimana tidak mendapatkan penyebut yang sama, yaitu samakan penyebutnya, dan kemudian hasilnya mendapatkan hasil 49 per 4. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik pusat. Nah, menentukan titik pusat ini menggunakan rumus P sama dengan X sama dengan min B per 2A atau Y sama dengan D per min 4A. Karena kita sudah mendapatkan hasilnya, maka hasilnya adalah 5 per 2,49 per 4. Dan inilah bentuk grafiknya. Berikutnya adalah contoh soal A lebih besar dari 0, yaitu Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8, dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 8. Jadi cara pengerjaannya tetap sama, yaitu menentukan titik potong pada sumbu X jika Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, di sini intinya pada menentukan titik potong sumbu Y ini jika X sama dengan 0, yaitu nilai C-nya adalah nilai dari sumbu Y. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik puncak. Nah, jadi untuk menentukan titik puncaknya adalah rumusnya tadi X sama dengan min B per 2A atau Y sama dengan D per min 4A, sehingga mendapatkan hasil titik puncaknya adalah 1, min 9. Jadi ini adalah model grafik dari fungsi persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 8. Itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah!